yang kasih dalam Tuhan, kita masuk di bulan November dan saya percaya segala berkat dari Tuhan selalu ada dalam hidup kita di penghujung-penghujung tahun 2024. Dan satu bulan ke depan kita akan mengakhiri tahun 2024. Saya percaya 11 bulan Tuhan sudah menuntun kita. Itu sebabnya mari terus belajar setia kepada Tuhan tanpa batas. Tema kita pada bulan November masih pada tema gereja yang kuat, strong church. Dan kita mengambil poin dalam kegerakan kekuatan gereja mula-mula. Pada minggu ini kita akan belajar dengan tema setia berkorban. Mari perhatikan Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah nats yang menurut saya luar biasa, di mana gereja mula-mula mereka punya habit, punya gaya hidup, yaitu berani berkorban. Saya memakai kata berani karena gereja mula-mula bukan hidup dalam kelimpahan. Gereja mula-mula mereka hidup di masa-masa kekurangan, masa-masa penderitaan, masa-masa penuh dengan tantangan. Dan saudara tahu mereka hidup di dalam tekanan tentara Romawi. Tapi menarik sekali, gereja mula-mula mereka berani mengambil keputusan untuk mereka berkorban demi pekerjaan Tuhan. Perhatikan gaya hidup gereja mula-mula. Ayat 44 dan ayat 45 yang kita baca tadi. Dan semua orang, bukan satu dua orang, bukan hanya rasul-rasul saja, bukan diaken-diaken saja, tapi semua orang. Kalau saya boleh pakai bahasa sekarang, seluruh jemaat. Jadi bukan hanya satu dua orang, tapi seluruh jemaat, semua orang. Mereka tetap menjadi percaya dan bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Kata yang menarik adalah selalu ada. Minggu ini ada yang coba menyerahkan, mungkin Senin, mungkin Selasa, tiap hari ada yang menyerahkan, menjual harta miliknya dan membagikannya kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. Saudara, Tuhan mau kita punya hati, yaitu hati yang setia berkorban. Kenapa? Karena saudara, kita harus berkorban buat Tuhan yang pertama karena kita mengasihi Tuhan. Jadi gereja mula-mula, kenapa mereka setia di dalam berkorban? Mereka mau berkorban karena mereka mengasihi Tuhan, mereka mengasihi Yesus. Bahkan mereka bukan saja berkorban uang. Memang konteks yang kita baca, mereka berkorban kepunyaan mereka. Tapi saudara jangan lupa, mereka berani berkorban nyawa. Mereka berani mempertahankan iman mereka. Petrus, dia disalib dengan kepala di bawah. Yakobus dipanjung. Kemudian Yohanes Pembaptis dibuang ke Pulau Patmos. Thomas mati martir. Stefanus mati martir di Raja Batu. Jadi sebetulnya dalam konteks berkorban, mereka bukan saja berkorban harta milik mereka, tapi mereka berani berkorban nyawa mereka. Jadi mohon maaf, kalau harta benda saja kita tidak mau berkorban, jangankan nyawa kita. Tidak mungkin kita bisa berkorban buat Tuhan. Dan mari perhatikan baik-baik, karena mereka mengasihi Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Allah yang luar biasa, dan mereka rela mengorbankan harta miliknya. Saudara, apa yang perlu kita renungkan? Kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan, kalau kita berkata bahwa saya mengasihi Yesus, tapi kita tidak mau berkorban buat Yesus, itu omong kosong. Itu hanya manis di bibir saja, tapi sebetulnya hati kita tidak berkata seperti itu. Mungkin hari ini saudara sudah berkorban keuangan, berkorban perasaan, berkorban ide, berkorban tenaga. Teruslah berkorban. Jangan pernah berhitung-hitung atas apa yang kita korbankan, karena kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus berkorban? Karena kita mengasihi gerejanya. Dan saudara, gereja mula-mula mereka mengasihi pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya mereka adalah berkorban, bukan untuk kebutuhan rasul-rasul, tapi mereka berkorban supaya pekerjaan Tuhan itu berjalan dengan terbaik. Rasul-rasul bisa pergi ke kota-kota untuk menginjil. Rasul-rasul mereka bisa menyampaikan berita firman Tuhan ke kota-kota yang lain. Dan mereka mensupport rasul-rasul itu.
Saudara, mengapa kita harus berkorban? Keuangan kita, finansial kita buat gereja Tuhan, lewat perpuluhan kita, lewat persembahan pertama, lewat persembahan yang kedua. Karena saudara, kita mengasihi gereja Tuhan. Gereja Tuhan membutuhkan finansial untuk bisa makin maju. Gereja Tuhan membutuhkan keuangan kita. Kalau kita diberkati di gereja ini, mari berani berkorban lewat keuangan kita, perpuluhan kita, persembahan kita, dan saya percaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang terakhir, yang ketiga, mengapa kita harus berkorban? Yang ketiga adalah karena kita mengasihi sesama anggota tubuh Kristus. Kita bukan saja berkorban karena mengasihi Tuhan, karena mengasihi pekerjaan Tuhan, tetapi juga rekan-rekan kita, sesama jemaat, pelayan yang satu dengan pelayan yang satu, jemaat yang satu dengan jemaat yang satunya lagi, keluarga yang satu dengan keluarga yang satunya lagi, komsel yang satu dengan komsel yang satunya lagi. Kenapa? Karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Sama dalam sebuah keluarga, tidak mungkin keluarga yang baik itu tidak mau berkorban demi orang tuanya, demi anaknya, atau mungkin demi saudaranya. Jadi, pertanyaan yang kita perlu sharingkan dalam diskusi kelompok triparti kita, yang pertama, mengapa kita harus suka berkorban? Yang kedua adalah, bagaimana kita bisa terus belajar setia berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Jangan pernah khawatir, teruslah berkorban bagi Tuhan. Saya percaya apa yang sudah tabur, nama Tuhan dipermuliakan. Tetap semangat, dan mari akhiri komsel-komsel saudara dengan saling mendoakan, dengan saling mensupport. Saya percaya berkat Tuhan nyata, anugerah Tuhan dilimpahkan. Selamat triparti, Tuhan Yesus memberkati, dan salam discipleship.